Kenapa mulu sih, kerja mulu, heran deh. Hah? Kenapa? Ganggu aja sih. Gangguin sih? Enggak lah, lagi udah malam nih. Udah setengah 9 malam, kamu masih kerja aja. Kerjaan apaan? Lagi kerjaan apa sih? Ya ampun, sampai malam kayak gini. Hah? Emang banyak yang meninggal ya? Udah berapa lama? Lagi mantau juga Mantau apa? tentang perkembangan COVID. Kenapa? Ya makin banyak aja nih. Gara-gara apa tuh ya kalau kayak gitu ya? Kan udah pemerintah kan udah suruh jaga social distancing, terus pakai masker. Masa masih banyak aja? Bukannya orang udah pada masuk kerja, kemudian terus orang kemarin liburan panjang pada Nah jalan-jalan. itu dia. Hah? Kenapa? Kemungkinan bisa dari situ. Dari situ kemungkinannya. Biasalah. Social distancing ya kan, terus unjuk kita kemana, bisa aja lupa saking senengnya bertemu, tidak memakai masker, tidak jaga jarak. Bahkan kadang-kadang kalau lagi makan bersama, ya wajar namanya makan, pasti buka masker. Begitu ngobrol, jaraknya kayak gini, ya Droplet mungkin aja dong. bisa tertular. Nah itu dia. Nempel juga bisa tertular kan? Bukan masalah droplet aja kan? Nempel enggak lah, kalau nempel singgungan enggak. Enggak. Masa sih? Buktinya kalau sudah jaga jarak berarti kan kalau nempel berarti kena corona dong, kena virusnya. Ya enggak, kalau jaga jarak, kalau kita ngomong keluar droplet itu biasanya kalau menurut penelitian 1-2 meter jaraknya virus akan turun gitu keluar. Tapi kalau dekat begini dia bisa menyalurkan gitu virusnya. Terus sekarang tuh, oh ya aku tadi dengar berita makin meningkat. Itu gimana tuh, rumah sakit penuh semua apa biasa aja? Ya gitulah. Sekarang yang per 1 September ini gua ngeliat di berita, yang melihat sendiri tempat tidur perawatan di rumah sakit terutama ICU penuh. Rumah sakit kamu ya penuh ya? Rumah sakit lain gimana? Pemerintah, rumah sakit saya, Ya, maksudnya pemerintah rumah penuh. Sama rumah sakit rujukan COVID di berita juga tadi bilang penuh dimanapun. Makanya itu jadi apa ya, PR buat kita bersama sebetulnya. Terus kamu ngitungin tiap hari kan berapa yang meninggal tuh? Per hari berapa yang meninggal mas? Ya bisa di rata-rata sehari 1-2 kalau di rata-rata, kadang-kadang 1, kadang-kadang 4. Ya itu memang berbagai faktor penyebabnya sih, selain lanjut usia atau yang lanjut dengan penyakit penyerta ya, diperparah dengan adanya virus COVID ini sehingga makin memperparah penyakit yang ada. Ya makanya itu tadi ya, walaupun kita usianya juga usia masih di bawah usia 50 tahun, tapi tidak menutup kemungkinan kalau lagi lelah, daya tahan tubuh turun, masuklah si COVID ini. Jadi kita juga mesti waspada. Ya bisa juga tertular, apalagi kalau kita memang ada penyakit bawaan atau penyakit penyerta. Ini aja kan masih PSBB kan ya? Aku aja kerjanya masih jadwalin gitu kan, per jadwal. Nah gitu aja di kantor udah ada yang kena tuh beberapa orang gitu kan. Itu tapi kan rata-rata nggak pada keluar kota. Aku nggak tahu juga apa gara-gara keluar kota itu jadi banyak ya. Makanya kita kan nggak tahu kita terkena di mana. Bisa di kerumunan, bisa lagi berdua, kita nggak tahu. Apalagi orang yang dikenal, dalam arti kata yang tidak sebagian besar dalam satu hari sering bertemu kayak suami istri itu mungkin tahu, tapi kalau di luar itu ya kita nggak tahu ya kan. Makanya tetap ada protokol kesehatan COVID itu tadi ya, 3 macam: jaga jarak ya, social distancing, pakai masker. Terus yang meninggal kamu hitung per hari berapa? Sekarang kamu hitung rata-rata? Ya kalau rata-rata bisa 1-2 lah sehari kalau rata-rata ya. Berarti kalau seminggu bisa 14 orang kurang lebihnya. Karena Mungkin COVID. Usianya ada yang muda atau rata-rata tua semua? rata-rata memang di atas 60 tahun, tapi ada juga yang di bawah. Ya. Oh, kemarin juga ada yang kantorku meninggal masih umur 30 tahun.
Tapi biasanya tuh kan punya penyakit bawaan kan, nggak mungkin penyakit penyerta ya, nggak mungkin bisa. kan meninggal tiba-tiba kena virus langsung meninggal gitu kan. Terus itunya apa namanya, kalau aku nih ketemu sama temen gitu lama kan pada mau cipika-cipiki, terus aku nolak itu orang sakit hati nggak ya, karena aku tuh takut sebagai pembawa orang Langsung aja tanpa sebut maaf, social distancing, sekarang lagi zaman pandemi, tadi kita dari jauh aja salaman, sentuhan tangan begini. Tapi kan kalau aku lihat kayaknya orang-orang sekarang kalau yang udah masih cipika-cipiki loh, masih apa namanya, kayaknya Iya. peraturannya cuma 3 bulan Sebetulnya kemudian dari kayaknya diri kita berlagi. sendiri, diri kita sendiri nggak apa-apa, kita lebih baik menjaga buat diri kita sendiri, apalagi buat kepentingan orang bersama. Memang sih itu tadi saya Mas bilang, kalau udah ketemu terkadang lupa saking senengnya ketemu itu ya. Kalau udah kena COVID, akhirnya satu keluarga bisa ada kena semua lah ya. Ya contohnya ya ini ya salah satu saudara kita kan gitu kan. Ya bisa jadi Kemarin kan memang, waktu masih sempat ngobrol, sesak napas, kemudian akhirnya ya, karena usia, Kita karena juga- kelelahan bisa. Jadi tadi kelelahan udah usia lanjut, walaupun tidak punya penyerta, makin lama makin namanya orang lelah terus, makin lama makin turun daya tahan tubuhnya, ya kan. Itu tadi juga sih. ada nggak yang misalnya orang meninggal terus nggak dapat karena perawatan di rumah sakit? Semua pasien pasti dilakukan perawatan di rumah sakit, tapi yang tadi mungkin satu rumah sakit punya kapasitas ICU 50 atau 30, perawatan biasa 100 misalkan di rumah sakit tertentu. Begitu masuk semua, oh ini perlu ICU, oh ini perlu perawatan biasa. Lama-lama masuk sehari mungkin masuk bisa 5-10 pasien yang memerlukan itu, dan dari screening di awal bisa mengarah ke COVID. Nah, masuk COVID semua. Begitu juga di UGD, ruang tunggunya. Makin lama makin penuh ya. Ya udah penuh. Jadi gimana? Itu penuhnya sekarang ini sama nggak waktu di awal-awal waktu masih COVID di awal gitu? Apa Kalau meningkat COVID di atau awal kan langsung diadakan lockdown ya. Maksudnya kayak di pembatasan benar. Jadi agak terhambat. Tapi sekarang kan sudah transisi, sekarang sudah new normal. Ya masyarakat menganggapnya sudah seperti biasa. Banyak yang cerita ke Mas juga tadi, ada sekumpulan orang di pinggir jalan ngobrol sambil ngerokok, ya berdekatan begini, aduh tidak memakai masker. Itulah kita nggak tahu, kan Mas bilang tadi, kita nggak tahu dia ada pembawa atau enggak, walaupun dalam keadaan kondisi tanpa gejala ya, tapi kita nggak tahu. Makanya ya tipsnya apa perlu mas? waspada. Tipsnya. Itu tetap seperti peraturan pemerintah, protokol kesehatan COVID. Berarti dijaga. sebenarnya kita ngumpul-ngumpul kayak kita kan masih suka sepedaan tuh, kan ngumpul-ngumpul juga. Ya tapi kan berjarak kalau sepeda, nggak mungkin berdekatan gini kan? Bukan, habis itu kan kita makan-makan, saya ngumpul. Iya, sepeda kan makanya. Ya, itu kan jadi- mengerti lah. Pun jarak makan juga paling 1 meter. Kita juga makan jarang ngobrol. Kita makan seadanya. Kalaupun mau ngobrol jaraknya agak diatur, pakai masker. Ya insya Allah itu mesti menjaga. Aku lihat tuh dia di IG teman-teman aku tuh foto berdempet-dempetan gitu ya. Ya sebenarnya sih percaya sih, mudah-mudahan sehat-sehat selalu kan ya. Iya. Tapi kan kita nggak pernah tahu ya sebenarnya kitanya sehat apa enggak gitu. Bener nggak? Soalnya temen aku yang kena itu, dia tuh tidak merasakan gejala apapun loh. Swab pilek, justru yang pilek malah baik-baik aja. Kan di tes rapid tuh, ya kan? Di tes rapid, ya yang sakit flu tuh ketakutan, duh takutnya nanti kalau gue kena COVID gimana. Tapi ternyata yang sehat malah yang kena itu. Nah itu berarti dianggap OTG kan. Nah makanya aku udah takut nih kalau misalnya ketemu sama orang yang bisa aja aku OTG gitu kan, bener nggak? Bisa juga kalau OTG yang tidak ada gejala sama sekali, kita sehat-sehat aja gitu kan. Makanya aku sih lebih seneng kita tuh tidak berkumpul-kumpul dulu ya, pengennya sih kayak gitu ya. Mungkin nunggu sampai vaksinnya benar-benar ada, baru kita bisa kumpul-kumpul bareng gitu. Sekarang ini kayaknya orang udah mulai kangen-kangenan selama 3 bulan tidak bersilaturahim gitu kan. Kemudian ada peraturan boleh berkumpul, terus ternyata COVID itu udah kayak seperti flu biasa, tapi tetap mematikan gitu kan, bener nggak? Ya kan? Bukan ya, ada yang bilang COVID mematikan. Maksudnya mematikan karena bawaan kan, begitu kena COVID meninggalnya juga nggak bisa ditengok ya kan, bener nggak? Kan berarti kan tugas Bukan kamu maksud. kan
Ya maksudnya nggak bisa tengok ya. nggak bisa ngeliat secara, kita nggak bisa lihat mayatnya kan, ya kan? Berarti kan kamu kan kayak di forensik kan ibaratnya begitu meninggal COVID kan udah ada SOP COVID-nya kan, langsung di apa, dikasih Tata laksana jenazah COVID. Jadi diapain kan coba? memang tergantung rumah sakitnya ya. Kalau meninggalnya di ruangan IGD atau di ruangan perawatan atau ICU ya, keluarga kan masuk ruang perawatan khusus atau yang dikenal dengan isolasi lah sekarang itu, hanya bisa ditunggu dari luar perawatan. Kalaupun ada apa-apa dia akan masuk ke perawatnya itu, atau perawatnya sudah di dalam. Kalaupun keluarganya mau masuk ya, nah itu lagi balik-balik sebetulnya keterbatasan APD ya. Level 3 itu memakai baju lengkap kayak astronot itu kan, di setiap rumah sakit belum tentu semuanya tersedia stoknya. Jadi kalau memang udah pasien yang akan meninggal ya, keluarga hanya bisa melihat. Bahkan kadang-kadang pemulasaran jenazah ini dipulasarakan di ruangan itu untuk meminimalisir penularannya. Dipulasarakan, dimandikan atau ditayamumkan, dikafankan, dikasih plastik anti air, langsung masuk dengan jenazah di ruangan tersebut. Nah, sebelum dimasukkan ke kafan, difoto dulu mungkin ya, apa tugas sama jenazah atau pemulasarannya, kemudian foto itu nanti dikasih langsung ke keluarganya setelah si jenazah ini akan dibawa ke tempat pemakaman. Ada yang maksa bawa nggak pulang ke rumah? Ya alhamdulillah sih sejauh ini belum, walaupun memang sering berantem ya sama keluarga. Selisih paham sering memaksakan. Kenapa sih keluarga saya kok masuk ke kategori COVID, rapidnya negatif, ya kan? Swab belum kelihatan. Kenapa rapid? Karena menurut dokter sebagai pemeriksa, sebagai penanggung jawab pasiennya itu, dia mempunyai kewenangan klinis untuk menegakkan diagnosa itu dari berbagai macam, tidak hanya rapid, tidak hanya swab, tidak hanya ronsen, tapi gejala klinisnya yang dialami oleh pasien tersebut. Jadi berbagai macam dasar dokter akan menegakkan bahwa itu suspek atau probable dari COVID. Berarti kalau belum ada hasilnya positif, otomatis tetap dianggap sebagai COVID ya. Kalau misalnya tiba hasilnya negatif, kasihan dong. Hasil swab itu tidak mendukung. Ada kemarin setelah mau operasi operasi apa gitu di kepala, dokter bedah sarafnya bilang ini CT scan dulu kepala dengan ronsen. Dia hasil swabnya negatif, dia hasil rapidnya negatif.